Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jangan lupa subscribe channel ini agar channel Sahabat Beriman terus berkembang ke depan melahirkan kisah-kisah yang menarik. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah salah satu ulama terbesar yang pernah lahir dari bumi Nusantara. Kisahnya begitu istimewa karena ia tidak hanya menjadi ulama di tanah kelahirannya, melainkan mencapai posisi yang sangat mulia di pusat keilmuan Islam, yaitu Mekah. Dari Minangkabau ke Mekah, Syekh Ahmad Khatib lahir di Kototuo, Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1860. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ayahnya yang seorang ulama, Syekh Abdul Latif, melihat potensi besar pada putranya. Pada usia 11 tahun ia dibawa ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, namun kemudian ia tidak kembali ke tanah air. Di sanalah perjalanan menuntut ilmunya dimulai. Di Mekah, Syekh Ahmad Khatib belajar kepada banyak ulama besar, termasuk Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i saat itu. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama seperti fikih dan tauhid, tetapi juga ilmu-ilmu umum seperti matematika, fisika, dan astronomi. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, ia menjadi salah satu ulama yang paling menonjol dan disegani di Tanah Suci. Imam dan khatib Masjidil Haram. Puncak dari karirnya adalah ketika ia diangkat menjadi imam dan khatib Masjidil Haram, sebuah posisi yang sangat bergengsi dan biasanya hanya dipegang oleh ulama asli Mekah. Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi seorang ulama dari Nusantara. Pengangkatan ini menunjukkan pengakuan internasional atas keilmuan dan otoritasnya. Meskipun sudah diakui di Mekah, ia tidak melupakan tanah airnya. Ia tetap aktif memberikan pengajaran dan fatwa kepada para pelajar dari Nusantara yang datang ke Mekah. Murid-muridnya sangat banyak dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Peran dan tantangan. Peran Syekh Ahmad Khatib sangat besar dalam pembaharuan Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai ulama yang sangat tegas dan berani mengkritik praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, terutama yang ada di Minangkabau. Guru para pendiri bangsa. Kisah paling monumental dari Syekh Ahmad Khatib adalah perannya sebagai guru dari ulama-ulama besar Indonesia. Dua muridnya yang paling terkenal adalah Kiai Haji Hasyim Al-Syari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Walaupun keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa hal, bimbingan dari Syekh Ahmad Khatib membentuk dasar pemikiran dan gerakan mereka. Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya membawa semangat pembaharuan ke tanah air, sementara Kiai Haji Hasyim Al-Syari tetap mempertahankan tradisi Islam yang kokoh. Peran Syekh Ahmad Khatib sebagai jembatan keilmuan dari Mekah ke Indonesia menjadikan namanya abadi sebagai guru para ulama Indonesia. Lanjutan kisah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berfokus pada warisan dan dampak jangka panjang dari pemikirannya. Setelah wafat, pengaruhnya terus hidup melalui murid-muridnya yang kemudian menjadi tokoh-tokoh sentral dalam gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Warisan intelektual dan dampak jangka panjang. Meskipun Syekh Ahmad Khatib menghabiskan sebagian besar hidupnya di Makkah, pemikirannya tidak pernah terputus dari tanah air. Ia mengirimkan fatwa-fatwa dan karya-karyanya ke Nusantara. Karya-karyanya yang paling terkenal mencakup berbagai bidang, seperti fikih, usul fikih, astronomi, matematika, dan ilmu falak. Beberapa karya terkenalnya antara lain Raudhatul Husab, sebuah kitab tentang ilmu falak dan matematika menunjukkan penguasaannya pada ilmu-ilmu umum. Al-Manhajul Masyru, kitab yang membahas dan mengkritik sistem matrilineal di Minangkabau. Ad-Dawa'i wal Hikam, kitab yang menjelaskan tentang pengobatan dan hikmah di dalamnya. Membentuk dua organisasi Islam terbesar. Pengaruh Syekh Ahmad Khatib yang paling monumental adalah peranannya dalam membentuk karakter dua pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU,
Kiai Hashim adalah salah satu murid kesayangan Syekh Ahmad Khatib. Ia belajar selama bertahun-tahun di Makkah dan mendalami berbagai ilmu agama. Meskipun NU kemudian dikenal sebagai organisasi yang kuat dengan tradisi dan mazhab, hal ini juga merupakan bagian dari bimbingan Syekh Ahmad Khatib yang menekankan pentingnya menjaga sanad keilmuan yang jelas. KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan juga merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib. Dari gurunya inilah, ia menyerap semangat pembaharuan atau tajdid yang kemudian menjadi ciri khas Muhammadiyah. Semangat untuk membersihkan ajaran Islam dari hal-hal yang dianggap bid'ah dan khurafat adalah salah satu inspirasi besar dari Syekh Ahmad Khatib. Meskipun kedua muridnya ini mendirikan organisasi dengan fokus dan pendekatan yang berbeda, benang merah keilmuannya sama-sama berasal dari ajaran Syekh Ahmad Khatib. Ini menunjukkan keluasan pemikiran Syekh Ahmad Khatib yang mampu membimbing murid dengan karakteristik berbeda. Kehidupan terakhir dan pengaruh abadi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wafat di Makkah pada tahun 1916. Ia dimakamkan di sana dan sampai saat ini namanya tetap dikenang sebagai salah satu ulama Nusantara yang berhasil menembus batas geografis dan meraih posisi tertinggi di pusat keilmuan Islam. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada dunia keagamaan, tetapi juga membentuk lanskap sosial dan keagamaan di Indonesia hingga saat ini. Kisahnya mengajarkan bahwa ilmu, ketekunan, dan keberanian dalam berijtihad dapat membawa seseorang ke puncak kehormatan, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya.